Yoi men, gimana kabarnya? Semoga pada Yoi baik-baik man, aja ya. yoi man. Nah kali ini gua mau trip ke Lombok ya, bareng sama keluarga. Dan khususnya ini memang di masa pandemik harus tetap pakai masker, dan khususnya masker kui terus ya. Dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Dan tadi pun gua udah rapid, sudah keluar juga, maksudnya sudah keluar surat keterangan rapid, alhamdulillah non reaktif. Dan sekarang lagi mau siap-siap buat masuk ke pesawat. Tontonin terus pokoknya, Koi terus edisi Lombok, mantap. Yoi men, Koi terus kali ini gua mau ngajak kalian ke salah satu tempat yang kaya akan budaya dan keindahan alamnya nih men, yaitu Lombok. Dan pada trip kali ini gua bareng keluarga nih men. Tujuan pertama kali ini gua mau mengunjungi ke salah satu desa adat, yaitu Desa Sukarare. Tapi sebelumnya gua mau makan dulu nih men, dengan menu khas Lombok yaitu plecing dan lain-lain. Ya men, mantap. Kita udah sampai di Lombok, baru sampai di Lombok. Dan sebelum kita mau ke suku Sasak, kita mau makan dulu makanan khas Lombok. Ini ada bebalung. Nah, bebalung itu tadi dijelasin kayak sop, apa sih, sop kaki sapi nih. Iya sih. Nah, ini dia adalah bocah yang ketemu tadi di pinggiran jalan, jadi kita pungut aja. Yoi man. Oke, tontonin terus pokoknya. Kita mau ke suku Sasak abis kita makan, mantap. Dan ada yang unik men. Jadi di Lombok ini makanan khasnya ada yang namanya plecing kangkung. Ya, plecing. Ya. Mantap banget. Nah, makanan khas Lombok, mantap. Setelah makan, akhirnya bis pun melaju pesat membawa kita ke arah Desa Sukarare. Jadi Desa Sukarare adalah salah satu dari 3 desa wisata yang dimiliki Lombok. 2 lainnya adalah Desa Sade dan Desa Banyumule. Sade adalah desa wisata yang lebih dulu terkenal daripada Desa Sukarare. Sedangkan Desa Sukarare sendiri seperti halnya Desa Sade, masyarakat memiliki kesadaran untuk melestarikan warisan tenun tradisi khas Lombok nih men, ya ini tenun songket. Ya men, mantap. Jadi sekarang kita lagi ada di Desa Sukarare, di mana para pengrajin tenun khas Lombok. Sini banyak banget hasil-hasil tenunan dari para penduduk di Desa Sukarare, yang mana menghasilkan kain, tenun, ikat, dan yang lainnya, dimana itu adalah ciri khas dari hasil seni dari Desa Sukarare. Desa Sukarare sendiri berada di Kabupaten Lombok Tengah. Kalau kalian memilih titik keberangkatan dari Mataram, jaraknya cukup jauh, sekitar 25 km atau sekitar 30 menit perjalanan nih men. Lokasi tempatnya adalah di Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah. Nah men, keunikan Desa Sukarare Lombok sebagai desa wisata yang melestarikan warisan sejarah dan budaya Lombok. Sukarare memiliki beberapa keunikan yang harus kalian ketahui nih men. Mahir menenun adalah syarat wajib menikah. Kenapa? Karena bagi gadis desa atau bunga Desa Sukarare, syarat wajib layak menikah adalah pandai menenun nih men. Jadi nggak heran kalau dari kecil para gadis-gadis desa ini rata-rata udah bisa menenun. Minimal mereka akan betah membantu ibu atau nenek mereka duduk berjam-jam menenun benang menjadi kain, yang kemudian akan dijual sebagai oleh-oleh kerajinan khas Lombok nih men. Tenun ikat. Ini Pak sama nih, bukan? Dari
Desa Sukarare ya. Iya. Iya. Suku Sasak, Kabupaten Lombok. Kabupaten Lombok Tengah. Kabupaten Lombok Tengah, Desa Tenggara Barat. Bensinnya NTB. ini berapa? Nah, bisa diceritakan sedikit nggak sejarah singkat Desa Sukarare, dan memang tadi sempat ngedenger ya tadi setiap tenunnya itu ada khasnya. Oh ya. Nah, itu gimana tuh? Oke, Desa Sukarare ini salah satu desa yang terletak di Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah. Di mana Desa Sukarare ini adalah salah satu desa industri penghasil kain tenun yang sudah lama ya. Bahkan sebelum terkenal atau bisa dibilang sebelum dijadikan sebagai destinasi wisata. Tapi atau bisa dibilang saat ini Desa Sukarare ini bisa dibilang destinasi utama di Pulau Lombok untuk UMKM ya. Kenapa? Karena terkenal akan hasil tenunannya. Jadi tenunan ini sebenarnya ada dua fase, di mana fase pertama adalah fase yang sangat sederhana, dan yang fase yang kedua adalah fase yang udah nasional atau udah terkenal di khalayak rame. Fase pertama dilihat dari segi motifnya sangat-sangat sederhana. Di situ ada motif kembang komak, ada motif yang bisa dibilang hitam polos boleh ada, atau pelung sebutan kami. Fase yang kedua barulah muncul berbagai macam motif dari tenunan khas Lombok ya. Ini ada rang-rang ya, ini motif rang-rang ya, di mana rang-rang ini sangat terkenal sekali di kancah internasional nasional ya. Ini biasanya ada di butik-butik yang sangat terkenal di daerah-daerah kota besar, dijadikan sebagai dress atau percampuran bahan-bahan yang lain. Intinya Desa Sukarare ini adalah desa industri penghasil tenunan ya. Dimana kalau kita lihat arti dari Desa Sukarare, Sukarare ini artinya suka sengsara. Sengsara ini adalah susah ya, suka sengsara, suka merana ya. Intinya desa yang sangat mandiri ya. Keunikannya juga desa ini adalah setiap perempuan diwajibkan harus bisa menenun. Kalau belum bisa menenun belum boleh menikah. Ini adalah awit-awit desa yang ada di Desa Sukarare. Selesai dari Desa Sukarare, Bis pun melaju kembali menuju desa adat selanjutnya nih men, yaitu Desa Sade. Nah men, keunikan Desa Sade Lombok merupakan salah satu desa dengan penduduk asli Pulau Lombok, yaitu suku Sasak. Desa yang masih menyimpan adat istiadat dan kebudayaan suku asli Pulau Lombok ini letaknya nggak jauh dari Bandara Internasional Lombok. Hanya sekitar 30 menit kalian udah sampai sini men. Sesampainya di sana kami pun disambut dengan tradisi yang khasnya men, dan juga pertunjukan rakyat Desa Sade Lombok. Kita pun disambut nih men dengan atraksi rakyat yang biasa dirayakan oleh Desa Sade Lombok pada hari-hari tertentu khususnya. Beberapa di antaranya yang terkenal di kalangan para turis yaitu tari paresean, tari gendang belek, dan tari amak tamenges. Alunan gendang belek yang merupakan musik tradisional khas Desa Sade sangat merdu dimainkan mengiringi semua atraksi tersebut men. Yoi, mantap. Anjay. Anjay.
Gue pakai apa ini Neng? Apa? Ikat ya? Ikat khas suku Sasak nih, Lombok, mantap. Kita telusuri desa-desanya. Atau kampung Sade, suku Sasak. Mantap. Ada satu tradisi unik yang masih dipertahankan sampai saat ini, yaitu kawin culik. Tradisi desa Sade Lombok di mana si pria menculik si gadis dari rumahnya yang gak boleh diketahui oleh orang tuanya nih men. Setelah si pria mengungkapkan isi hatinya kepada keluarga si perempuan, maka barulah diadakan pernikahan dengan membawa si gadis kembali ke rumahnya yang disebut nyokolan. Barulah mereka nanti akan menempati tuh sebuah rumah kecil bernama Bali Kodong untuk bulan madu ya. Cihuy. Adapun demi menjaga tradisi dan lebih dekat dengan alam, bangunan tempat tinggal desa Sade Lombok semuanya berbahan dasar alam. Dindingnya berupa anyaman bambu men, lantainya beralaskan tanah liat, dan atapnya dibuat dari ilalang. Mereka menyebut rumah itu Balai Tani. Dalam Balai Tani, pintu rumah adat desa Lombok dibuat rendah nih men, agar setiap tamu yang datang menghormati pemilik rumah. Ruangan depan atau balai luar adalah untuk menerima tamu dan sebagai tempat tidur laki-laki. Sedangkan balai dalam diperuntukkan tempat tidur wanita dan sebagai tempat melahirkan nih men. Untuk mencapai balai dalam, kita harus menaiki 3 anak tangga yang mencerminkan kehidupan, yaitu dilahirkan, berkembang, dan meninggal. Nah, ini dia men yang menarik. Dan keunikan dari desa Lombok ini adalah cara mereka merawat rumah. Mereka mengepel lantai rumah dengan kotoran kerbau. Wih, gokil gak tuh men? Tapi yang uniknya men, hal ini gak bikin bau rumah di desa Sade Lombok. Sekalipun kalian kesana ya men ya, atau ada di dalamnya. Karena apa? Pengapelan dilakukan 2 kali seminggu.